Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segenap kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini, termasuk istri, anak, dan keluarga kita, kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Sering khatib sampaikan bahwa Rasulullah memiliki privilege atau keistimewaan dari Allah Ta'ala, di mana ada satu doa yang apabila dipanjatkan oleh Rasulullah bisa dikatakan pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menyimpan rapat-rapat doa itu, tidak digunakan di dunia sebagaimana Nabi dan Rasul sebelumnya, yang doa itu nanti akan digunakan oleh baginda Rasulullah SAW di akhirat dalam rangka memberikan syafaat kepada kita umatnya. Salah satu syarat formil untuk mendapatkan syafaat itu adalah man mata min ummati lam yusyrik billahi syai'a. Sesiapa saja di antara umat Rasulullah yang wafat dalam keadaan menjaga iman Islamnya, tidak menyekutukan Allah, maka dia memenuhi salah satu syarat formil untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada jamaah umumnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 2 minggu yang lalu Ustaz Abdul Somad memposting di Instagram beliau foto beliau tertidur di salah satu bandara di luar negeri. Caption atau keterangan atau tulisan yang beliau sampaikan di postingan Instagram tersebut adalah, kita bisa membeli kasur tetapi tidak bisa membeli tidur. Kasur yang paling mewah bisa kita beli, spring bed yang paling mahal kalau memang memungkinkan bisa kita pesan, tetapi nikmatnya tidur Allah yang membagikan. Kalau malam sudah mulai larut, kita bisa memilih untuk merebahkan badan, memejamkan mata, tetapi pada menit keberapa kemudian kita terlelap, Allah yang kemudian membaginya. Maka tidak heran kalau sebagian di antara manusia yang kalau tidur harus minum obat tidur,
Karena yang bisa dibeli adalah kasur, sementara nikmatnya tidur Allah yang mengatur. Makanan yang paling lezat, kata orang, atau makanan yang paling mewah, bahkan di Prancis, di restoran di Eiffel itu, kalau kita mau makan di sana harus pesan, reservasi beberapa bulan bahkan sebelum kita datang. Itu bisa kita pesan, bisa kita bayar, bisa kita lunasi. Tetapi nikmatnya Allah, nikmatnya makan Allah yang beri. Barangkali saudara-saudara kita yang bekerja di sawah, di kebun, terkena terik matahari, mengucur keringatnya dengan kerupuk dan sambal terasi, mengalahkan nikmatnya makan orang-orang yang makannya di hotel mewah dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang memang bisa kita ikhtiarkan, tetapi banyak hal-hal lain yang memang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang dijuluki dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, karena di mana saja dia memimpin peperangan, kemenangan yang kemudian didapatkan. Menariknya adalah jamaah rahimakumullah, sebelum dia masuk Islam, dia termasuk pasukan kafir Quraisy yang kemudian mengalahkan tentara Islam pada saat perang Uhud. Tapi 2 tahun kemudian dia masuk Islam, dan sampai kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab dia tetap ditunjuk sebagai panglima perang yang utama ketika itu. Satu hari Khalifah Umar bin Khattab mengambil kebijakan yang tidak populis. Dia pecat Khalid bin Walid. Dan saat itu apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ternyata Khalid bin Walid justru menerima keputusan sang khalifah. Karena ketika itu Khalifah Umar bin Khattab khawatir. Para muslimin akhirnya mengatakan bahwa kemenangan itu karena Khalid, bukan karena Allah Ta'ala. Dan ketika itu ternyata Khalid bin Walid juga tersadarkan oleh keputusan khalifah. Sekalipun dia diberhentikan dari panglima perang utama, yang kemudian digantikan dengan Abu Ubaidah al-Jarrah, yang juga termasuk Ashrah al-Mubasysyirina bil Jannah, salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sebagai prajurit biasa, dia tetap ikut berperang. Karena bagi dia, perang itu bukan karena status kita sebagai panglima, tetapi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada Khalid bin Walid ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa ketergantungan kita yang harus kita pupuk, yang harus kita tambah, yang harus kita rawat adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering khatib sampaikan bahwa berharap pada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kita mengharapkan kepada manusia, maka di saat yang sama kita harus menyiapkan satu ruangan khusus di dalam diri kita untuk kecewa. Sementara Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Keadilan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting kepada kita semua. Allah bisa menurunkan sakinah atau ketenangan tidak hanya kepada mereka yang berharta, tetapi juga bisa menurunkan ketenangan kepada siapa saja, bahkan yang tidak memiliki apa-apa. Wa aghna wa aqna dalam surat An-Najm, bahwa Allah Ta'ala yang mengayakan tetapi juga sekaligus mencukupkan. Maka kemudian kita mengenal istilah qanaah. Allah kuasa memberikan ketenangan bagi mereka yang berada, tapi di saat yang sama Allah juga memberikan ketenangan bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Kalau hanya yang kaya yang mendapatkan ketenangan, berarti Allah tidak adil. Allah kuasa menjadikan orang yang tidak punya apa-apa tenang tanpa menjadikannya kaya. Dan Allah kuasa menjadikan orang yang kaya itu menderita tanpa menjadikannya miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa sekali lagi banyak hal yang kemudian di luar wewenang kita untuk kemudian memastikannya. Dan itu semua memberi pelajaran kepada kita semua bahwa hakikat kehidupan kita ini adalah karena kita semua adalah hambanya Allah yang diturunkan ke muka bumi,
yang tugasnya adalah satu, illa liya'budun, maka seluruh rangkaian kehidupan kita sebisa mungkin kita niatkan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita terus mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari yang kecil-kecil. Karena seringkali kenikmatan yang kecil itu kita anggap biasa, tetapi menjadi luar biasa saat kita sudah kehilangannya. Bahasa lagu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangat berharga. Ketika kita bisa menikmati makan dengan sambal misalnya, atau dengan kerupuk, atau dengan lalapan misalnya, kita barangkali merasa itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kemudian kita sakit, kita kehilangan nafsu makan, maka yang biasa itu menjadi sangat istimewa. Pernah barangkali khotib sampaikan, ada seorang yang kemudian memasang wallpaper ibunya di HP-nya dengan tulisan ibu sedang memanggil. Dan panggilan ibu itu adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi lagi karena ibunya sudah tiada. Dan itu bentuk keinsafan dia, karena ketika ibunya masih ada, seringkali ketika ibunya memanggil dia abaikan dengan alasan sedang rapat, sedang sibuk, sedang tidak sempat, dan dengan beragam alasan. Ketika ibunya sudah tiada, telepon yang berdering, yang di situ ada tulisan mama memanggil, itulah yang kemudian dia rindukan, dia harap-harapkan. Sesuatu yang nampaknya sederhana, biasa-biasa saja, akan menjadi istimewa ketika kemudian sudah tiada. Bagi yang sudah memiliki momongan, kadangkala anak kita membuat kita repot, membuat kita tidak nyaman. Tetapi ketidaknyamanan, repotnya mengurusi anak itu barangkali menjadi sesuatu yang dirindukan ketika anak sudah besar, berkeluarga, jauh dari kita. Banyak hal-hal sederhana yang seringkali luput dari perhatian kita untuk mensyukurinya. Dan sekali lagi itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kenikmatan yang sesungguhnya sangat banyak dan tidak terhingga. Yang dikatakan dalam Quran itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sering khotib sampaikan, kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan lama, tapi sesungguhnya singkat. Karena hanya sampai mati. Kalau jam 2 nanti di antara kita yang hadir di masjid yang mulia ini sudah habis ajalnya, dicabut nyawanya, maka asar sudah tidak wajib lagi sholat. Karena kewajiban sholat ini adalah bagi mereka yang masih hidup. Maka sering kami sampaikan ketika sidang kepada para pihak yang rumah tangganya di ujung prahara, bagaimana sholatnya. Kalau ada yang mengajukan dispensasi, kita tanya, mau berumah tangga, sholatnya sudah dijaga atau belum? Karena segala yang kita miliki akan kita tinggalkan, tetapi amal baik, wabil khusus sholat, kenangan sujud, ini adalah satu hal yang istimewa yang akan menjadi memori indah kita di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.